12 Oktober 2020. Lexio Divina. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Memberi dengan murah hati, perspektif. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2. Saudara, coba renungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan hari ini. Di bawah penganiayaan dan kemiskinan yang parah dan sangat sulit, gereja-gereja di Makedonia, yaitu Filipi, Tesalonika, Berea, memberi lebih banyak, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan memberi berdasarkan kerinduan mereka, semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Allah. Inilah kunci dari memberi dengan murah hati yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, dan yang harus juga kita lakukan. Pertama, mempersembahkan hati kita kepada Allah. Ini termasuk juga mempersembahkan uang kita. Kedua, kita memberi
untuk pekerjaan Allah sebagaimana Allah telah menggerakkan dan mengarahkan hati kita untuk mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini. Ingatlah baik-baik di dalam 2 Korintus. Memberi digambarkan sebagai kasih karunia yang ditempatkan Allah dalam hidup kita. Dan kasih karunia itulah mendorong kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Marilah sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah, dan kasih karunia itu tinggal di dalam hidup kita, kiranya menyadarkan kita bahwa kita bukan hanya menerima sesuatu dari Tuhan Yesus saja, tetapi ada saatnya kita memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, ataupun keluarga. Dan semua yang kita lakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Kita bukan hanya memberikan hidup untuk dipakai Tuhan, tetapi dengan sukacita kita memberikan uang kita untuk mendukung pelayanan gereja kita. Walaupun dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, bukan menjadi alasan untuk tidak bermurah hati. Di dalam kondisi seperti sekarang inilah, boleh mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu dengan bermurah hati kepada saudara-saudara kita seiman dan yang lainnya, sehingga mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita, dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Sehingga kerajaan Allah semakin diperluas di muka bumi. Itulah panggilan hidup kita. Studi pribadi. Apakah arti kemurahan hati? Apakah kunci dari memberi dengan murah hati yang dilakukan Jemaat Makedonia yang harus kita lakukan? Berdoalah, Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan. Tolong kami supaya memiliki kemurahan hati. Hidup menjadi saluran berkat bagi lainnya dan mendukung pelayanan dalam doa, daya, dan dana. Amin.